Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah sesi video yang terakhir dari teori pembelajaran dan implikasinya terhadap pembelajaran online. Kali ini kita akan membahas teori connectivism. Teori connectivism ini relatif baru ya. Dengan intisarinya adalah sebuah pemikiran yang muncul dan berusaha untuk menutup kesenjangan antara pembelajaran tradisional dan penggunaan teknologi. Nah, ini sangat tercermin dari judulnya ya, yaitu adalah connectivism, konektivitas atau hubung. Jadi sebenarnya internet itu fungsinya adalah memberikan hubungan yang tidak terbatas ya, dari satu user dengan user yang lain. Teori konektivisme ini relatif baru ya, lebih baru lagi daripada teori konstruktivisme. Karena konektivisme ini muncul seiring dengan perkembangan zaman, apalagi teknologi internet. Teknologi internet ini kan relatif baru ya, beda dengan behavioristik yang sudah dari zaman Aristoteles atau bahkan Socrates ya, itu sudah digunakan ya, tentang stimulus respon, tapi tidak pernah muncul ya, karena pada saat itu teori-teori ini hanya sekedar tentang filosofi. Nah, konektivisme ini adalah memberikan jalan keluar ya, atau memberikan sebuah motivasi atau inisiasi baru, inovasi baru, tentang bahwasanya pembelajaran yang tradisional itu sudah mulai berubah paradigmanya, yaitu dengan penggunaan teknologi ya, terutama pada pembelajaran online ya, pembelajaran distance learning. Jadi konektivisme ini adalah yang paling tepat ya dalam pembelajaran online. Tapi ya walaupun pada dasarnya ya semuanya kembali kepada tujuan, karena tujuan itu kan jika tujuannya diusahakan untuk konstruktif ya maka pembelajaran harus didesain secara konstruktif. Nah, kebetulan konektivisme ini sebenarnya adalah anak dari behaviorisme ya, perkembangan dari behaviorisme. Inti teori belajar ini adalah konektivisme mempromosikan pembelajaran yang terjadi di luar individu melalui jejaring sosial dan pengetahuan yang terjadi atau disimpan oleh teknologi. Nah, ini secara tidak langsung memberikan ciri yang paling utama, bahwasanya dia itu menggunakan sebuah teknologi yang saling terhubung, yaitu membutuhkan internet. Itu sangat membutuhkan internet. Atau bahkan di sini kan dikatakan disimpan oleh teknologi. Jadi dia terhubung, kemudian segala bentuk bahan-bahan pembelajaran itu juga disimpannya ternyata di dalam. Selanjutnya, teknologi dapat mengubah apa, bagaimana, dan di mana kita belajarnya. Ini memberikan sebuah lingkungan yang sangat fleksibel ya, sebagaimana kita sudah belajar dalam beberapa materi yang lalu, bahwasanya ada bentuk sinkron, ada bentuk asinkron. Di mana kalau sinkron itu adalah tatapnya, tapi asinkron itu pembelajaran, namun bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena itu sangat fleksibel. Ini adalah salah satu prinsip dan ciri bahkan dari konektivisme. Nah, kita lanjut ke prinsip pembelajaran. Pembelajaran dan pengetahuan bertumpu pada keragaman pendapat. Nah, ini awalnya ketika seorang guru memberikan sebuah pembelajaran, pasti memberi tahu, karena ini sifatnya konektivisme ya, tidak bertatap muka secara langsung. Jadi mereka terhubung dari sebuah device alat, maka sebuah konsep itu akan digali dari pendapat masing-masing siswa, karena ini adalah salah satu langkah untuk menunjukkan keaktifan mereka masing-masing. Selanjutnya, belajar adalah proses menghubungkan. Nah, proses penghubungan dari apa ke apa? Dari konsep ke praktek, ya. Dari apa yang diterima di teori dengan kejadian yang terjadi di keseharian. Pembelajaran mungkin berada di peralatan non-manusia. Nah, ini adalah salah satu ciri khusus yang menggambarkan penggunaan teknologi. Selanjutnya, kapasitas untuk mengetahui lebih banyak lebih penting daripada apa yang saat ini diketahui. Karena berdasarkan teknologi, jadi banyak sekali bahan-bahan pelajaran yang bisa diakses. Beda dengan kalau sifatnya tradisional.
itu lebih sedikit bahan pembelajarannya. Kalau dengan teknologi ini, karena semuanya itu bisa disimpan di teknologi, ya tidak berupa. Mungkin perbedaannya lah buku fisik dengan buku PDF itu pasti penyimpanannya lebih mudah buku PDF. Nah, itu adalah salah satu prinsipnya. Memelihara koneksi diperlukan untuk pembelajaran berkelanjutan. Jadi karena sifatnya adalah distance learning, online learning, maka koneksi itu adalah salah satu hal yang wajib ya. Kalau tidak ada koneksi bagaimana bisa belajar? Karena itu adalah syarat yang paling utama ketika pembelajaran konektivitas dilaksanakan. Selanjutnya, kemampuan untuk melihat hubungan antara bidang ide dan konsep merupakan keterampilan inti. Nah, intinya di sini adalah hubungan antara apa, bidang, ide, dan konsep. Jadi mereka benar-benar mengetahui pengetahuan itu secara komprehensif ya, dengan memberikan hubungan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Kemudian pengetahuan yang akurat dan terkini. Banyak topik pembelajaran dalam konektivisme karena secara distance learning, online learning, maka banyak news, berita yang bisa diakses. Nah, berita-berita itulah yang akan menjadi topik utama untuk merangsang atau menstimulus anak-anak atau siswa dalam belajar. Pengambilan keputusan adalah proses pembelajaran. Nah, ini berhubungan dengan prinsip yang pertama ya. Jadi bahwasanya keputusan itu berdasarkan dari pendapat-pendapat apa yang disampaikan oleh siswa, karena kita menuntut siswa untuk berpendapat secara aktif dalam pembelajaran, khususnya dalam tatap maya. Opini ini adalah pendapat saya, ya, karena saya juga relatif baru mempelajari konektivisme ini ya. Bahwasanya pembelajaran konektivis itu adalah sebuah proses belajar mengajar dengan didukung oleh seluruh media dengan paduan teknologi internet. Jadi proses KBM, kegiatan belajar mengajar itu didukung oleh media-media atau alat bantu ya, yang sifatnya itu mendukung pada teknologi internet, karena pada dasarnya mereka selain membutuhkan internet itu juga membutuhkan alat bantu ya, karena tidak mungkin internet saja itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Internet itu membutuhkan komputer atau handphone. Kalau zaman sekarang ini handphone sudah canggih. Itu untuk proses belajar. Nah, terjadinya proses belajar itu karena ada dua perangkat tersebut, yaitu medianya dan internetnya. Lalu bagaimana penerapan pembelajaran online? Karena ini sifatnya behavioris ya. Jadi pada dasarnya guru boleh memodifikasi berbagai macam bentuk pembelajaran dalam berbagai macam bentuk media ya. Namun tetap kembali kepada tujuannya. Tapi yang jelas perbedaannya konektivisme ini adalah pembelajaran secara distance learning dengan memanfaatkan media dan teknologi. Baik, kurang lebih seperti itu paparan kami dari teori pembelajaran konektivisme. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.